Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya ingin membahas materi tentang sequence diagram. Sequence diagram merupakan suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Sequence diagram berkaitan erat dengan use case diagram, yang mana satu use case akan menjadi satu sequence diagram. Tujuan sequence diagram: yang pertama, analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Yang kedua, berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Berikut merupakan simbol sequence diagram. Yang pertama, aktor, menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada entity class, menggambarkan hubungan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, boundary class, menggambarkan sebuah gambaran dari form. Yang keempat, control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan table. Yang kelima, lifetime, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message. Yang keenam, message, menggambarkan pengiriman pesan. Berikut merupakan contoh sequence diagram yang telah saya buat. Yang pertama, saya ingin membahas anggota. Anggota itu login pada sistem, kemudian ia mencari buku, kemudian meminjam buku. Setelah meminjam buku, dia mencatat buku apa yang ingin dia pinjam. Setelah itu, ia mengembalikan buku, kemudian membuat laporan pengembalian yang dilakukan kepada seorang pustakawan. Yang kedua, pustakawan. Pustakawan tugasnya mengakses pendaftaran anggota, kemudian memproses peminjaman buku, kemudian memproses pengembalian, dan memproses pelaporan jumlah pengunjung. Selanjutnya, pengunjung. Pengunjung hanya bisa melakukan mencari buku dan melihat histori peminjaman. Jika ia ingin meminjam buku, maka ia harus mendaftar sebagai anggota. Daftarnya pada seorang pustakawan. Yang terakhir, admin. Admin mengakses sistem login, kemudian melihat histori peminjaman pengunjung, kemudian manipulasi data karyawan, kemudian manipulasi data buku. Berikut merupakan deskripsi sistem peminjaman buku perpustakaan.
Yang pertama, anggota dapat melakukan login, mencari buku, memesan buku, kemudian melakukan logout. Pemesanan buku di sini meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh pustakawan. Ketika anggota melakukan login, maka ia dapat melihat histori peminjaman buku. Kedua, pengunjung hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori. Jika ia ingin meminjam buku, maka harus terdaftar sebagai anggota dan disetujui oleh pustakawan. Ketiga, admin mengakses sistem login, melihat histori peminjaman pengunjung, memanipulasi data buku, dan memanipulasi data karyawan. Yang terakhir, pustakawan mengakses peminjaman dan pengembalian buku, kemudian membuat laporan dan mengakses pendaftaran anggota. Demikian presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.